di Gereja Allah Baik Mahanaim Sidoarjo, berlokasi di Pondok Mutiara, Blok L nomor 9, Sidoarjo. Saat ini kami bergerak di live streaming untuk ibadah pada hari Kamis pukul 7 malam dan pada hari Minggu ibadah raya pukul 9 pagi. Saudara-saudaraku yang rindu untuk bergabung, silakan jemaat GAP Mahanaim di Sidoarjo dan juga jemaat GAP Mahanaim yang tersebar di kota-kota di Indonesia maupun di luar negeri, silakan bergabung bersama kita beribadah bersama-sama di online service. Juga untuk saudara-saudara kekasih yang baru bergabung, teman-teman, rekan-rekan, dan semuanya, saya ucapkan selamat bergabung, selamat menikmati lawatan Tuhan. Terima kasih. Shalom. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih, puji Tuhan pada saat ini kita kembali dapat beribadah. Mari kita siapkan hati kita rindu dapat beri yang terbaik bagi Tuhan. Biar pada pagi hari ini, pada saat ini, kita rindu datang membawa korban ucapan syukur kepada Dia, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi saya dan saudara. Mari kita angkat doa kita di hadapan Tuhan. Sungguh Bapa, Engkau baik buat setiap kami. Kalau pada hari ini kami boleh ada, kami tahu semua adalah karena anugerah-Mu. Semua karena kesetiaan-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami menaikkan syukur kami kepadamu, memandang kepada Engkau dan bersyukur kembali kepada Engkau. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Kasih-Mu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Thank you Jesus. Mari kita nyatakan kasih kita kepada Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang lukiskan indahnya Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata
dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kami tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya, selama-lamanya. Haleluya, selama-lamanya. Kurasiki raya 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 raya. Haleluya, Jesus. Engkau layak untuk kami tinggikan Tuhan. Tidak ada nama lain yang besar seperti Engkau. Engkau Allah kami yang ajaib. Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau gunung batu keselamatan kami. Engkau kubu pertahanan kami. Engkau Allah yang menjadi perlindungan bagi setiap kami. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan. Engkau Allah kami yang besar. Haleluya, Engkau layak kami tinggikan, lebih dari segalanya. Jesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, dengan tangan yang terangkat kepadamu, kami mengagumi Engkau. Terima kasih Tuhan, untuk kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya,
ajaib dalam kehidupan kami. Saudara yang siap meninggikan Allah lebih lagi, bersama-sama kita katakan amin. Amin. Shalom saudara, Bapak dan Ibu yang terkasih, apa kabar hari ini? Luar biasa melihat wajah Bapak dan Ibu yang tersenyum pada hari ini. Coba beri senyum yang baik, walaupun lewat tatapan mata kita ya. Katakan dia baik buat saya, juga buat saudara. Haleluya. Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Melihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Kuasanya tidak pernah berubah. Pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Katakan Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak haleluya. Kita memiliki Allah yang sanggup, amin. Mari saudara, semua disediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Katakan sekali lagi, Allah sanggup. Sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan dulu, sekarang, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan dulu, sekarang, kuasanya tak berubah. Haleluya. Haleluya. Saudara bangga memiliki Allah yang luar biasa. Amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu yang terkasih.
Sungguh kami bersyukur Bapa, memiliki Engkau Tuhan, yang sanggup melakukan segala perkara. Tiap-tiap hari Kau tunjukkan kasih setiamu dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami rindu, kami diisi oleh firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa. Thank you Jesus. Terima kasih. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari saudara kita bangkit berdiri, Kau tunjukkan kasih setiamu. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia.
Mari kita menyembah Tuhan. Tuhan kau setia, Kau Allah yang kudus, kami sembah Kau Tuhan, Kau Allah yang mulia. Kiala rama la rama sanda la rama ya bu. Itangkana la rama shana la rama se. Shikina la rama se. Namo. Kiala rama sanda tangkana ya rama se. Nana rama lama ya rama lamo. Kami sembah Kau Tuhan, kita kasih. Hari ini kami Tuhan, kami datang Tuhan, penuh dengan kerinduan kepadamu Tuhan, penuh dengan kerinduan Tuhan, untuk kami boleh bersekutu Tuhan. Terima kasih buat kesempatan hari ini, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberikan kami keadaan yang baik, Tuhan memberikan kami kesehatan yang baik, Tuhan memberikan kami berkat-berkat yang melimpah. Tuhan menyediakan apa yang kami butuhkan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau ada Tuhan Yesus dimanapun kami juga berada saat ini. Bahkan kami saat ini yang sedang beribadah secara online pun. Engkau Tuhan ada di tengah-tengah keluarga kami. Engkau ada di rumah tangga kami. Engkau ada Tuhan. Tuhan Yesus, ini kami Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami butuh firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, bukan hamba yang menyampaikan, tapi Roh Kudus yang akan mengartikan buat kami. Roh Kudus akan berbicara kepada kami melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk saudara kasih Tuhan. Shalom, terima kasih buat memuji penyembah. Bisa Pak. Terima kasih. Bagaimana keadaannya hari ini? Saya melihat saudara semuanya diberkati Tuhan. Amin. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mau menyapa juga jemaat yang menyaksikan secara live streaming saat ini. Dimanapun saudara berada, shalom. Kita percaya damai sejahtera Tuhan ada di dalam kehidupanmu saudara. Yang menyaksikannya saat ini melalui live streaming IG ataupun YouTube. Saudara, mari kita beribadah, siapkan hidup kita untuk terima firman Tuhan. Nah saudara, tema bulan ini adalah carilah perkara di atas, saudara. Mari kita baca di Kolose, kitab Kolose pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang keempat, saudara. Ya. Ada jemaat yang menyaksikan juga di Hong Kong. Ya, Ibu Nining, Ni Hao Ma, benar ya. Kemudian ada juga yang mungkin di luar negeri, di dalam negeri, di Sidoarjo, di luar kota, dimanapun saudara. Mari baca bersama-sama Kolose pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang keempat.
Kita baca secara bergantian, saudara. Saya baca ayat pertama, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang kedua sampai ayat yang keempat, kita baca bersama-sama. Ayat yang pertama, karena itu kalau bangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk sebelah kanan Allah. 2, 3, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. 4 sama-sama, 2, 3. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Saudara, sejak kita percaya dalam kehidupan kita, menerima Yesus sebagai juru selamat dalam hidup kita, menerima Yesus sebagai Tuhan yang bertahta di atas hidup kita. Dulu yang kita dulunya adalah orang yang berdosa, kita yang di bawah hukum Taurat dan hukum kutuk, saudara. Kita semuanya adalah orang-orang yang berdosa. Tapi setelah kita hidup dalam pembaharuan iman kita, kita menerima Yesus, kita yang dulunya manusia lama, manusia berdosa, diganti menjadi manusia baru, saudara. Amin. Manusia-manusia yang di dalam Tuhan. Kita yang dulunya orang-orang yang suka berbuat dosa, kita sekarang membenci dosa. Kita lebih mengasihi Tuhan. Nah, kemudian kita dijadikan status kita berubah. Ya, kalau status WA kan sering berubah. Tapi status kita anak Tuhan tidak boleh berubah-berubah. Amin. Status kita tetap menjadi manusia baru, saudara. Nah, manusia baru ini adalah manusia-manusia yang diperbaharui, saudara. Apakah bisa manusia baru kita ini kembali ke manusia lama? Halo? Bisa? Bisa, saudara. Kita punya kecenderungan daging selama kita masih hidup di dalam dunia ini, kita masih punya daging yang lemah. Firman Tuhan katakan daging ini lemah, saudara. Amin. Tapi kita mau hari ini, kita mau pesan Tuhan hari ini, kita mau terus diperbaharui. Terus menerus kita berubah menjadi manusia baru. Yang firman Tuhan katakan disempurnakan dari sehari ke sehari. Amin, saudara. Nah, saudara, inilah saudara, kenapa coba kita baca ayat yang ketiga, saudara. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apa yang mati, saudara, dalam hidup kita? Apa yang mati? Ya, manusia daging kita. Kelemahan-kelemahan kita dimatikan, saudara. Sejak kita dibaptis. Sejak kita menyerahkan diri kita untuk menjadi anak Tuhan, saudara. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi, di covering bersama dengan Kristus di dalam Allah, saudara. Jadi ini, saudara, yang harus kita kerjakan tiap hari, saudara, sebagai anak Tuhan. Nah, bagaimana proses untuk mendapatkan manusia baru ini, saudara? Proses ini kita harus kerjakan tiap hari. Betul? Ya, enggak gampang, saudara. Tapi kita mau belajar sama-sama. Ayo kita baca ayat yang Kolose pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas yang pertama. Ayo kita cari perkara yang di atas, saudara. Kita mencari, saudara. Kata dasar akar kata mencari itu, kalau saudara baca di kamus bahasa Indonesia, adalah berupaya dengan sungguh-sungguh. Seperti kalau saudara mencari sesuatu yang berharga. Saudara, kalau berlian saudara jatuh, kira-kira apakah saudara akan mencari? Halo? Apakah saudara, biarin wes. Nah, saudara akan mencari dengan sungguh-sungguh. Saudara akan berusaha mencari sungguh-sungguh. Nah, firman Tuhan katakan, Rasul Paulus katakan kepada jemaat Kolose, carilah perkara yang di atas. Matius 6 ayat 33.
Coba kita baca bersama-sama. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kita harus berusaha mencari kerajaan Allah terlebih dahulu dan kebenarannya. Seperti Rasul Paulus katakan, carilah perkara yang di atas. Nah, saudara, di dunia ini banyak perkara. Betul? Sampai ada lagunya, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Amin, saudara. Banyak perkara di dunia ini. Tapi Rasul Paulus katakan apa? Carilah perkara yang di atas. Tuhan Yesus ngomong, carilah kerajaan Allah. Kita harus mencari dengan sungguh-sungguh kerajaan Tuhan itu. Dengan apa, saudara? Salah satu tanda dengan saudara ada di tempat ini. Dengan saudara yang menyaksikan tayangan melalui live streaming. Saudara menyediakan waktu untuk Tuhan. Saudara beribadah secara rutin. Saudara menyembah Tuhan secara rutin. Saudara melakukan bagian-bagian spiritual, bagian-bagian rohani kita, membangun rohani kita. Saudara tujuannya apa saudara beribadah? Tujuannya apa sih saya mau tanya kalau saudara mau beribadah? Ketemu Tuhan. Kalau kita beribadah dengan sungguh-sungguh siang hari ini, pagi hari ini. Saudara datang menyembah Tuhan. Saudara mencari kerajaan Tuhan. Saudara Rasul Paulus ini kalau saudara baca di pasal sebelumnya, pasal 2 ayat 19 sampai seterusnya. Saudara nanti bisa baca di rumah, PR catatan saudara. Saudara baca mulai pasal 2 ayat 19, Kolose 2 ayat 19 dan seterusnya. Di situ dikatakan bagaimana jemaat di Kolose ini mereka itu beribadah kepada malaikat-malaikat. Mereka beribadah secara rohani, kelihatannya mereka rohani. Tetapi mereka melakukan perkara-perkara yang sia-sia. Mereka cari-cari perkara. Yo, ini istilahnya kan gitu tadi di bawah ada orang ngomong. Oh, sekarang ada banyak bisnis-bisnis yang bisnis tekek lah. Iya kan? Bisnis apa? Bisnis yang enggak jelas, enggak GC, gak jelas saudara. Manusia ini kecenderungannya gitu, cari perkara. Iya kan? Cari perkara, suka cari perkara. Tapi kalau sudah kebentur, pusing sendiri. Nah saudara, Rasul Paulus ini menegur jemaat di Kolose. Mereka itu kelihatannya rohani, kelihatannya mereka beribadah. Jangan melakukan ini, jangan melakukan itu kalau saudara baca nanti. Ya kan? Jangan makan ini, jangan makan itu. Mereka kelihatannya mentaati secara hukum. Tetapi itu hukum manusia saudara. Hukum yang dibentuk untuk membatasi manusia. Seolah-olah manusia itu harus hidupnya itu di gua, kudus. Tidak melakukan ini, tidak melakukan itu. Ya, jadi mereka melakukan yang sia-sia, saudara. Rasul Paulus katakan ini sia-sia, perkara yang sia-sia, saudara. Tapi hari ini kalau saudara beribadah, percayalah tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Amin. Ibadah kita ini mengandung janji, itu firman Tuhan. Ibadah itu mengandung janji, meningkatkan imunitas rohani kita. Nah, kalau hari ini kan kita lagi banyak sejak
COVID-19 ini saya melihat banyak orang toko sepeda laris. Ya, yang toko Pak Hendri mau beralih ke toko sepeda, jualan sepeda. Ya toh. Laris manis, karena apa? Banyak orang mau berolahraga, meningkatkan imun supaya gak kena COVID. Supaya gak gampang sakit. Saudara pakai masker, puji Tuhan. Supaya saudara tidak tertular. Di gereja ini juga sekarang kita lagi demen olahraga. Lagi pingpong, saudara, tenis meja. Jangan lupa nanti saksikan tayangan di streaming gak Pak Hendri? Nanti kita Mahanaim akan bertanding melawan GAB Hub. Wah, kaum pria dan kaum wanita. Ini kita sudah persiapan ini. Mejanya yang dulu digeletak di luar dimasukin ke aula. Waduh. Kita bertanding, kita berlatih setiap hari sampai manggil guru, saudara. Ya, kita berlatih benar. Mulai kemarin jam 1 siang, jam 11 siang sampai jam 6 sore. Bayangkan kita tenis meja. Ayo saudara, bukan cuma secara jasmani yang kita tingkatkan. Tetapi secara spiritual, secara rohani kita bangun saudara. Kita cari kerajaan Tuhan, kita cari kebenarannya. Kita gali firman Tuhan. Saya suka hari-hari ini saudara, teknologi itu memudahkan kita untuk mengerti firman Tuhan. Dengan teknologi itu saudara bisa download aplikasi-aplikasi renungan, aplikasi tentang tafsir Alkitab. Saudara bisa gunakan Android kita ini untuk kita menggali firman saudara. Itu meningkatkan spiritual kita, meningkatkan roh kita. Amin saudara. Ayo kita cari saudara. Sudah saudara. Kalau kita mau mencari perkara yang di atas saudara. Percayalah apa yang kita butuhkan itu. Firman Tuhan katakan apa? Carilah kebenarannya. Carilah kerajaannya dan kebenarannya. Maka semuanya ditambahkan. Amin saudara. Kita tidak usah takut saudara. Apa yang terjadi hari ini. Apa yang kita alami hari ini. Semuanya Tuhan sediakan saudara. Selama kita mencari perkara yang di atas saudara. Yang berikutnya saudara. Ayat yang kedua. Bagaimana supaya kita menjadi manusia rohani yang kuat saudara. Pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi saudara. Ayo kita pikirkan perkara yang di atas, saudara. Filipi 4 ayat 8, saudara. Coba kita baca, saudara. Apa sih? Memikirkan apa, Pak? Di atas, Pak. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang yang manis, semuanya yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Ayo kita belajar untuk kita memikirkan ini semua, saudara. Kalau kita beribadah, saudara, kalau kita sebagai anak Tuhan yang mau terus-menerus diperbaharui menjadi manusia baru. Pikirkan semua yang benar. Apakah kita sudah memikirkan hidup dalam kebenaran itu seperti apa? Bagaimana kita berupaya jadi orang benar, bukan orang baik saudara. Orang baik itu banyak, tapi belum tentu mereka benar di hadapan Tuhan. Apakah kita sudah mulia? Mulia bukan di pandangan manusia, tapi di hadapan Tuhan. Yang adil, saudara. Apakah hidup kita sudah adil, saudara? Adil sama anak-anak gak beda-bedakan. Kalau saya sih gak bisa membedakan, anak saya cuma 1. Tapi yang anaknya 3, anaknya 4, kadang-kadang kita pilih, oh ini anak yang disayang papa, ini yang disayang mama. Semua yang suci. Saudara,
untuk kita bisa mencari perkara, untuk kita bisa bertemu dengan Tuhan, untuk kita bisa merasakan hadirat Tuhan, untuk kita bisa menikmati Tuhan itu, kita perlu kekudusan. Tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa melihat Tuhan. Tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa berjumpa dengan Tuhan. Semua yang manis, nah, ayo saudara, katakan yang manis, ojo pahit saudara. Kenapa jamu itu tidak disukai semua orang? Kenapa saudara? Soalnya pahit. Makanya kadang-kadang minum jamu tuh dipencet hidungnya. Lah, posisi kerasa no kan lidah, kok yang dipencet hidungnya? Karena yang pahit itu kan yang bukan hidung. Pahit itu, yang rasakan hidung kan lidah. Nah, lidah ini harus dilewati kan kalau kita minum. Maksud minum dari hidung gitu. Ayo kita ngomong saudara, ngomong yang manis saudara. Ayo kita bukan sudah saatnya lagi kita ini bukan lagi kita ngomong yang sia-sia saudara. Ayo jangan lagi kita ngomong ini saling menyakiti saudara. Jangan lagi kita ngomong ini yang sia-sia, ini yang perkataan yang pahit saudara. Perkataan yang saling melukai. Kemudian semua yang sedap didengar. Ayo pikirkan, pikirkan saudara. Apa sih yang sedap didengar itu apa saudara? Yang kita tuh coba kita dengarkan firman Tuhan. Kita dengarkan hal-hal yang membangun iman kita. Sudah saudara, ayo kita berusaha saudara. Kita berusaha untuk supaya kita itu berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang patut dipuji. Pikirkan semuanya itu saudara. Makanya perkara yang di atas ini sebetulnya ini perkara yang kekekalan saudara. Ini memang butuh satu perjuangan yang besar. Butuh suatu proses saudara. Ayat yang keempat, ayat terakhir saudara. Kembali ke Kolose pasal yang ketiga, ayat yang keempat. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak. Kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Saudara, mencari dan memikirkan perkara yang di atas. Tujuan akhirnya dalam kehidupan kita, journey kita, perjalanan hidup kita. Itu apa saudara? Ini loh, bersama dengan Kristus dalam kekekalan. Amin. Saudara kalau pulang dari tempat ini, saudara lukisan di paling belakang itu di ujung, saudara kan ada lukisan Tuhan Yesus akan datang, ya kan, kedua kalinya. Saya tadi di belakang tadi sempat lihat lukisan ini. Saya merasakan bahwa Tuhan, saya mikir gini dulu ya. Sekarang ini kan kita tidak tahu umur manusia saudara. Ada orang yang berusaha baik menjaga hidupnya. Ada customer saya, ya memang usianya sudah 70 tahun lebih. 71 tahun. Tapi dia tidak punya jantung, tidak punya riwayat-riwayat penyakit. Dia sehat, di rumahnya alat-alat treadmill semua lengkap, saudara. Punya kolam renang pribadi. Dia jaga hidupnya. Tapi akhirnya kena COVID jatuh, tumbang, saudara, meninggal. Batuk-batuk, panas, dibawa rumah sakit, dites. Sudah tinggal 30% hidupnya. 2 hari meninggal. Kita tidak tahu saudara. Usia manusia itu. Ada orang yang baru belasan tahun, anak-anak muda meninggal. Nah saudara, apa yang kita cari itu apa sih di dunia ini saudara?
bukan berarti saya ngomong ini, oh udah cari perkara yang di atas saja. Wis di gereja aja wis, nyembah Tuhan aja wis. Nggak bekerja, nggak melakukan aktivitas apa-apa. No saudara, kita tetap bekerja. Kita tetap melakukan bagian kita. Firman Tuhan katakan jangan makan kalau enggak bekerja. Kita melakukan bagian kita saudara. Tetapi ada bagian yang lebih penting dari itu. Ada bagian lebih penting dari perkara-perkara yang ada di dunia ini saudara. Cari perkara-perkara yang enggak jelas. Cari hal-hal yang enggak jelas. Ayo kita lebih fokuskan hidup kita. Bukan cuma kita datang ibadah tiap minggu, Kemis datang di tempat ini, kita nonton live streaming, kita nonton apapun yang kita lakukan. Oke, itu semuanya baik saudara, semua ibadah kita baik. Tapi satu hal yang kita lakukan hari ini, kita mau mendapatkan janji itu saudara. Kita mau hidup kita ini hidup yang kekal, itu loh tujuan akhir kita. Amin saudara, memerintah bersama Yesus dalam kerajaan 1000 tahun saudara. Saya jujur loh saudara, saya kadang-kadang saya ngomong Tuhan aku tuh pedih saudara, saya takut. Apakah nama saya itu nanti tercatat di buku kehidupan? Kalau saudara, jangan kita menganggap keselamatan itu kalau kita sudah melakukan bagian kita. Oh saya sudah dibaptis. Saya sudah berbahasa roh, saya sudah melayani Tuhan. Apakah jaminan saudara? No, itu tidak jaminan untuk kita masuk surga, masuk kerajaan kekal bersama Kristus saudara. Tetapi bagian kita, proses setiap hari. Ayo jaga hati kita, jaga apapun juga yang kita lakukan setiap hari saudara. Kita nggak tahu kedatangan Tuhan kapan loh saudara. Ini aja begitu kena corona seperti ini. Ada orang yang tidak mau beribadah sampai dengan hari ini. Mereka ya puji Tuhan kalau punya fasilitas live streaming nonton YouTube dari rumah. Ya saudara puji Tuhan saudara. Tapi jangan sampai kita tuh melupakan perkara yang terakhir ini saudara. Memikirkan dan mencari perkara yang di atas itu saudara. Saya tahu, saya menghargai semua pelayanan-pelayanan Bapak Ibu yang melayani di tempat ini. Terima kasih buat pelayanan-pelayanan kita semuanya. Yang melayani umat, bapak-bapak diaken. Ayo kita siapkan hidup kita untuk kita banyak dengan Tuhan. Selama hidup kita dekat Tuhan, maka kita akan menemukan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita akan terus Tuhan persiapkan untuk menjadi mempelai Kristus saudara. Ini loh goalnya kita saudara. Umur kita berapa saudara? 70, 80 tahun? Anggap 80 tahun. Dan sekarang sisa berapa saudara? Dikurangi aja kan? Ayo saudara. Hari ini saya mau kita semuanya benar-benar saudara. Hidup kita ini, ayo saudara. Tinggalkan, kalau saudara disuruh firman Tuhan mengampuni. Ini loh bukan untuk kepentingan siapa-siapa saudara. Kalau kita disuruh mengasihi, kita disuruh memikir, ya itu tadi loh saudara, Filipi 4 ayat 8 itu. Ada beberapa kategori yang harus kita lakukan saudara. Saya ngundang pemusik.
Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu Tuhan, Kerajaanmu, kebenaranmu itu bagian. itu semua bagian kami Tuhan. Haleluya. Selama umur hidup kami Tuhan, seumur hidup kami Tuhan, Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Saudara, seumur hidup kita, saya undang kita bangkit berdiri saudara. Seumur hidup kita mau pandang Yesus. Kita mau pandang keselamatan itu saudara. Perkara yang di atas, perkara kekekalan, itulah yang harus kita kejar. Itulah tujuan kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya menjadi manusia baru. Itu proses saudara. Saudara ayo jangan mau kalah dengan manusia lama kita. Terus berjuang, terus berjuang. Proses itu kita lakukan setiap hari. Supaya apa? Kita menjadi mempelai Kristus. Kita mau saat nama kita dipanggil saudara. Saat buku kehidupan itu dibuka, nama kita tercatat saudara. Nama kita ada dipanggil dan kita masuk memerintah bersama Yesus. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, haleluya, hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Allah yang ku pandang selama
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Untuk hadirat yang boleh kami rasakan Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sungguh menguatkan buat setiap kami Tuhan. Karena kami percaya ketika kami berjuang tidak seorang diri. Tetapi Tuhan sudah memberikan jaminan kemenangan demi kemenangan. Tuhan sudah sediakan buat kami. Terima kasih Bapak, materaikan seluruh kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kami boleh menjadi pelaku daripada kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami bukan sekedar mendengar, tetapi kami akan terus Tuhan mencari Tuhan, memikirkan Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Tiba saatnya Tuhan, kami semua jemaat-Mu, umat-Mu, kami akan pulang. Kami akan mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa ada janji berkat Tuhan yang sudah Tuhan sediakan buat kami. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan sudah memberkati roti makanan kami. Tuhan sudah memberkati air minuman kami. Tuhan memberkati tubuh kami senantiasa sehat, dijauhkan dari segala sakit penyakit. Dan kami percaya Tuhan, janji penyertaan-Mu sempurna buat setiap kami. Terima kasih Bapa. Mari saudara, kita angkat kedua tangan kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat ini dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus. Berkibarlah bendera